Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan 6 prodi dalam rukun ilmu hewani. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya adalah Bunga Febriani Lalasari, absen 7 dari kelas 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Dina Santika, absen 9 dari kelas 12 IPA 5. Nama saya Farhanta Reski, absen 12. Nama saya Nabila Lia Putri, absen 28. Perkenalkan, nama saya Moza Pramesari Ramadhani, absen 25, kelas 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Salmal Dawiya Duyanto, absen 34. Pertama-tama di sini saya Bunga Nur Febriani Lalasari, absen 7 dari kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan tentang prodi Bioteknologi Peternakan. Bioteknologi peternakan mempelajari tentang mata kuliah ini, mempelajari pengertian, manfaat, dan ilmu-ilmu yang mendasari bioteknologi peternakan, mempelajari produk bioteknologi hasil ternak seperti susu, daging, dan telur, dan pakan ternak, serta aplikasi bioteknologi dalam bidang reproduksi dan kesehatan ternak. Jurusan bioteknologi ini juga mempelajari pemanfaatan makroorganisme, contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya, ataupun mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau fungi. Berbasis teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sebagai contohnya bahan bakar ramah lingkungan, tumbuhan tahan lama, dan kekeringan. Buah-buahan yang tidak mudah membusuk, produksi insulin dari bakteri, pemanfaatan antibodi, dan biosensor untuk mengontrol dan mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, prospek lulusan bioteknologi peternakan bisa menjadi seorang manajer pertanian dan peternakan, pengusaha di bidang peternakan, menjadi ahli bioteknologi, menjadi spesialis biomanufaktur, menjadi teknisi laboratorium biologi, dan lain-lainnya. Nah, prodi ini ada di mana sih dalam PTN? Ada di Universitas 11 Maret yang sudah berakreditasi A. Ya, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Santika dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang kedokteran hewan. Jurusan yang satu ini cocok banget untuk kalian nih para pecinta hewan. Nah, tapi masuk jurusan kedokteran hewan itu bukanlah langkah yang cepat, karena diharuskan belajar dasar-dasar kedokteran sebelum menjadi spesialis hewan. Membutuhkan waktu sekitar 6 tahun untuk bisa resmi menjadi seorang dokter hewan. Apa saja sih yang dipelajari di jurusan kedokteran hewan? Kedokteran hewan mempelajari pengobatan dan pencegahan penyakit pada hewan ternak dan hewan lainnya. Kemudian mempelajari hubungan antara hewan dengan masyarakat, termasuk cara mengidentifikasi suatu penyakit dan memastikan penyakit tersebut tidak menular ke manusia. Selain itu, bidang studi ini juga mempelajari tentang perkembangbiakan hewan, pengelolaan pengembangbiakan hewan, serta pengolahan produk peternakan. Prospek kerjanya bisa menjadi dokter hewan yang dibutuhkan di rumah sakit hewan, klinik kesehatan hewan, balai karantina hewan, maupun kebun binatang. Kemudian bisa membuka praktik mandiri jika sudah memiliki surat izin praktik dan surat tanda register. Nah, kemudian jika tertarik untuk melakukan penelitian, kalian bisa nih bergabung sama laboratorium ataupun lembaga penelitian. Dan yang terakhir bisa menjadi dokter hewan sekaligus dosen.
Nah, jurusan kedokteran hewan itu ada di universitas mana aja sih? Yang pertama ada di Universitas Airlangga yang berakreditasi A, kemudian yang kedua Universitas Udayana, akreditasinya A, yang ketiga Universitas Kuala, akreditasinya B, yang keempat Universitas Brawijaya, akreditasinya B, yang kelima di Universitas Gadjah Mada, akreditasinya A, yang keenam di Institut Pertanian Bogor, akreditasinya A. Yang ketujuh, Universitas Hasanuddin, akreditasinya B. Dan yang terakhir di Universitas Pajajaran, akreditasinya B. Terima kasih. Nama saya Farhan Reski. Saya akan menjelaskan tentang ilmu peternakan. Peternakan merupakan bidang ilmu yang mempelajari ilmu hewan-hewan ternak yang bisa diolah dalam skala industri. Mulai dari bagaimana tata cara dalam produksi ternak yang baik, perkembangbiakan hewan ternak, dan mengelolanya. Penanganan penyakit pada hewan ternak, mengatur kecukupan nutrisi pada makanan ternak, mengelola hasil produksi agar efisien dari hulu sampai hilir, serta bagaimana mengolah hasil ternak agar memiliki nilai tambah. Yang dipelajari dalam jurusan ilmu peternakan. Selain belajar tentang dasar-dasar peternakan, fakultas juga mengimbangi dengan pelajaran yang berkaitan dengan ekonomi, kewirausahaan, dan studi kelayakan bisnis, statistika, dan lainnya. Selain itu, ada banyak praktikum, baik itu laboratorium atau di lapangan secara langsung, mulai dari nutrisi, teknologi, hasil ternak, pemuliaan ternak, mikrobiologi, kimia biofisik, dan lainnya. Jadi peternakan adalah jurusan yang kompleks, tidak hanya dengan belajar tentang hewan, ternak, tetapi juga pakan, tanah, penyakit, dan lain sebagainya. Prospek kerjanya, dunia peternakan menawarkan peluang usaha yang sangat besar di pasaran. Setelah menjadi sarjana peternakan, kita bisa kerja di industri produksi peternakan, industri pangan ternak, industri obat hewan, industri pengolahan pangan asal ternak, dan industri pengelolaan limbah. Peluang kerja di instansi pemerintahan pun juga sangat luas, seperti di Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup, lembaga pendidikan, dan lembaga dan riset pun juga membutuhkan mahasiswa lulusan jurusan ini. Ilmu peternakan ada di universitas mana saja? Yang pertama ada di Universitas Pajajaran dengan akreditasi A. 2. Universitas Politeknik Negeri Lampung dengan akreditasi A. Universitas Diponegoro akreditasi A. Universitas Tidar dengan akreditasi C. Universitas Brawijaya akreditasi A, dan Universitas Hasanuddin akreditasi B. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Moza Prameswari Ramadhani, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya perairan. Budidaya perairan biasanya disebut juga dengan jurusan aquaculture. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari segala hal yang terkait dengan budidaya perairan, mulai dari ikan laut, ikan air tawar, lele, udang, lobster, dan berbagai jenis hasil perairan yang lain. Apa saja yang dipelajari dalam jurusan budidaya perairan? Budidaya perairan merupakan jurusan yang mempelajari tentang pemeliharaan ikan,
pemijahan, pembenihan, dan pemuliaan ikan dan larva, pembuatan pakan, dan vaksin ikan, mempelajari penyakit dan parasit ikan. Selain itu juga cakupan jurusan budidaya perairan juga luas. Tidak hanya ikan saja, jurusan ini juga mempelajari tentang tumbuhan air, serta mutu lingkungan yang artinya juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jurusan budidaya perairan juga mempelajari oceanografi yang membahas tentang arus lautan dan gelombang dan juga teknologi seputar budidaya dan perkapalan. Di jurusan ini akan ada praktikum di hampir semua mata kuliahnya. Biasanya praktikumnya berkunjung ke balai-balai perikanan yang ada di luar kota. Jurusan ini sangat cocok banget bagi kamu yang menyukai dunia perikanan dan ingin langsung membuka usaha budidaya setelah lulus nanti. Prospek kerjanya. Prospek kerja dalam jurusan budidaya perairan ini memiliki prospek yang sangat luas dan cerah ke depannya. Kebutuhan akan seorang ahli perairan untuk melihat dan merubah kondisi perikanan di Indonesia. Lulusan dari jurusan ini juga dapat menjadi peneliti tentang laut dan air di Indonesia atau bekerja di departemen pemerintahan yang terkait dengan perikanan dan perairan. Juga menjadi seorang pembudidaya ikan yang memiliki nilai jual bagus. Beberapa prospek kerjanya yaitu alumni dari jurusan ini bisa bekerja sebagai pegawai kantor perikanan dan kelautan, baik itu pemerintahan maupun swasta. Selain itu, menjadi pengusaha ikan dan tambak, pengusaha pakan ikan, menjadi pengekspor ikan, analisis atau laboran parasit dan penyakit ikan, ahli nutrisi ikan, ahli lingkungan, dosen atau guru, ahli kapal atau pembuat kapal, pengusaha aquaspace, bahkan menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Jurusan budidaya perairan ada di universitas mana aja sih? Yang pertama, Universitas Brawijaya yang berakreditasi A. Kedua, Institut Pertanian Bogor yang berakreditasi A. Yang ketiga, Universitas Airlangga yang berakreditasi A. Yang keempat, Universitas Diponegoro dengan akreditasi A. Yang kelima, Universitas Hasanuddin yang berakreditasi A. Yang keenam, Universitas Sriwijaya berakreditasi A. Universitas Patimura Universitas Jenderal Sudirman dengan akreditasi A, dan yang terakhir Universitas Pajajaran akreditasi A. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Lia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang program studi budidaya ternak. Kenapa? Yang akan di sini apa aja sih yang akan dipelajari di prodi budidaya ternak ini? Kita akan belajar tentang bagaimana tata cara dalam produksi yang baik, perkembangbiakan hewan ternak dan pengelolaannya, serta tata laksana perkandangan untuk hewan ternak. Terus selanjutnya kita juga akan belajar tentang mengatur kecukupan nutrisi pada makanan ternak. Prospek kerja lulusan D3 budidaya ternak sangat luas. Kamu dapat memulai untuk membuka usaha secara mandiri ataupun usaha pengelolaan hasil ternak berbekal dari ilmu semasa di kuliah. Kamu dapat juga bekerja di perusahaan industri pengolahan makanan, bisa juga bekerja di industri produksi peternakan, industri pakan ternak, industri obat hewan, industri pengolahan pangan asal ternak, dan industri pengelolaan limbah. Peluang kerja di instansi pemerintah pun juga sangat luas, seperti di Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Terus ada di universitas mana aja sih? Yang pertama ada di Jenderal Sudirman atau UNSUD. Berdasarkan reakreditasi tahun 2018 sampai 2023, universitas ini telah terakreditasi A dengan program strata D3. Terus yang kedua ada Universitas 11 Maret atau UNS. Di universitas ini program studi budidaya ternak masih terbilang baru dan masih dalam proses akreditasi dengan program strata D3.
Terus yang ketiga ada Universitas Papua atau UNIPA dengan terakreditasi baik. Yang keempat ada Universitas Diponegoro atau Undip terakreditasi B pada tahun 2017 dengan program Strata D3. Terus yang kelima ada Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Goa dengan terakreditasi baik. Perkenalkan, nama saya Salma Dawi Duyanto dari absen 34. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya perikanan. Indonesia punya wilayah perairan yang luas yang bisa kita manfaatkan sumber dayanya, apalagi hasil ikannya yang melimpah. Sumber daya perikanan tidak hanya bisa dijadikan sebagai bahan baku makanan saja, melainkan juga obat-obatan. Pada jurusan sumber daya perikanan, kita akan mempelajari segala hal yang berhubungan dengan sumber daya perikanan seperti pemeliharaan dan juga pengolahan. Apa saja yang dipelajari dalam jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan? Pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan atau PSP, kita akan mempelajari tentang pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan, menganalisis potensi sumber daya perikanan di suatu daerah, serta masalah-masalah yang dihadapi berkaitan sumber daya perikanan dan cara mengatasinya. Mulai dari bagaimana mencari dan menemukan sumber daya perikanan tersebut, lalu mengeksploitasinya, juga melestarikan sumber daya perikanan tersebut agar tetap terjaga. Semuanya akan dipelajari di program studi PSP. Prospek kerjanya. Lulusan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan punya prospek yang bagus untuk kedepannya. Seluas 5,8 juta kilometer lalu laut Indonesia butuh dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten pula. Lulusan PSP akan menjadi sarjana yang handal dalam bidang kemaritiman. Bidang kemaritiman luas cakupannya mulai dari sekitar ekonomi, wisata, hingga keamanan perairan yang senantiasa harus dibela. Lulusan prodi ini dapat bekerja di lembaga pemerintahan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BPPT, maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan ada di universitas mana saja? Yang pertama ada di Universitas Brawijaya berakreditasi A. Yang kedua, Universitas Gadjah Mada berakreditasi A. Yang ketiga, Universitas Diponegoro berakreditasi A. Yang keempat, Institut Pertanian Bogor berakreditasi A. Yang kelima, Universitas Airlangga berakreditasi A. Yang keenam, Universitas Bung Hatta akreditasi A. Yang ketujuh, Universitas Islam 45 Bekasi akreditasi B. Yang ke-8, Universitas Muhammadiyah Jakarta berakreditasi B. Yang ke-9, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi berakreditasi B. Yang ke-10, Universitas Dr. Sutomo Surabaya berakreditasi B. Terima kasih. Ya, nih untuk kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.